Allah, hari ini kita akan membahas surat Al-Mulk bagian keempat ya, yang tentunya menambah insya Allah akan pemahaman kita terkait dengan surat ini, yaitu Allah yang mengurus semua perkara dunia. Di mana ya, ayatnya adalah ayat 15 sampai 18. Baik, saya minta salah satu dari kalian ya, bisa tolong baca Fatihah Nurul Huda. Ya Ustaz. Langsung aja ya Ustaz. Ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza tamur amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Terjemahnya? Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan membelah bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Sadaqallahul azim. Jazakillah Fatihah yang telah membacakan pada kita semua ayat Quran berikut terjemahnya. Baik, ya setiap hari, setiap saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk ya mengurusi urusan dunia seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman ya, ayat 28 ya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan ya, selalu apa yang diminta oleh hamba-hambanya, baik yang ada di langit maupun di bumi. Dan Allah setiap waktu dalam kesibukan. Dan tentunya sibuknya Allah bukan berarti yang lain terabaikan. Semuanya terpenuhi. Dari sekian banyak makhluk yang ada. Bukan hanya manusia yang diurusi, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Namun ya tentunya kita harus sadar bahwa sibuknya Allah bukan berarti Allah mengabaikan akan kewajiban-kewajiban yang lain atau juga akan urusan-urusan yang lain. Termasuk juga ya, memantau segala ya, kesibukan manusia, segala kegiatan manusia ya, yang kelak masing-masing akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatannya. Di mana pada ayat yang akan kita bahas, di bagian pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fasilitas berupa ya rezeki dan kemudahan-kemudahan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya.
dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, di sini secara globalnya ya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di mana Allah telah memberikan kepada manusia ja'ala lakum. Ya, lakum ini artinya kita sebagai manusia karena khitab ya yang disampaikan adalah manusia ya. Sebagaimana yang juga kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya. Apa itu al-ardo? Tempat di mana manusia tinggal, bumi. Kita semua tinggal di atas bumi. Dalam bentuk apa Allah jadikan bumi ini? Zalula, mudah. Ya. Mudah dalam ya menjadikan tempat tinggal, ya. Mudah untuk bisa bernapas, ya. Mudah untuk mencari rezeki, mudah melakukan aktivitas, dan sebagainya. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Famshu bima nakibiha, dan Allah perintah untuk kita menyusuri, berjalan ke berbagai penjuru yang bisa kita telusuri. Hanya kita dapatkan juga kemudahan-kemudahan di situ ya. Bisa menyeberangi lautan, bisa mendaki gunung, bahkan juga bisa naik ya, melakukan perjalanan lewat udara dan berbagai hal. Tentunya itulah kemudahan untuk kita bisa berjalan dan akhirnya juga untuk bisa mendapatkan, mengkonsumsi, merasakan nikmatnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu mir rizqihi. Makanlah kalian wahai manusia dari sebagian rezeki Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah bahwa kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah, dikembalikan dan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kita berasal dari tanah, kembali ke tanah. Dan kita tentunya berasal dari kematian, lalu kita akan mati, walaupun kematian yang kedua bukanlah menjadi akhir dari kehidupan, namun akan ada kehidupan yang kedua seimbang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi begitu ya yang secara globalnya bisa kita pahami. Nah, untuk kita melihat bahwa ayat ini memang memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya. Korelasinya apa? Bahwa telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala Maha halus, wa huwa al-latif. Allah Maha halus, wa huwa al-khabir. Allah Maha luas pengetahuannya. Kini akan kita lihat kembali Allah akan memperlihatkan, menguraikan tentang kekuasaannya yang mutlak. Kan kalau di awal ya sejalan sebenarnya ya, di sini ingin menjelaskan Allah Subhanahu wa taala al-mulku ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah Maha Suci, Raja di Raja, dan juga segala sesuatunya ada dengan Allah. Allah Maha Kuasa, mutlak milik Allah. Nah, salah satunya yang sudah ya dijelaskan banyak hal ya. Salah satunya adalah di sini nanti disebutkan lagi tentang bagaimana Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Yaitu dialah Allah yang menjadikan bumi untuk manusia yang mudah dijelajahi untuk melakukan aneka aktivitas yang bermanfaat. Berjalan, jelajahilah ya, berkelanalah ke seluruh pelosok dan makanlah rezeki yang memang sudah disediakan untuk manusia, untuk kita semua, dan bersyukurlah dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah bagian yang memang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Dan pada akhirnya tentunya kita sadar bahwa kepada Allah pula kita akan kembali, nanti akan dibangkitkan kalau sudah memang kita merasakan kematian yang itu merupakan niscaya. Jadi kuasa Allah mutlak di sini, ya. Di mana hanya Allah semata yang menjadikan bumi mudah dijelajahi, terbentang luas untuk manusia, untuk kita kan. Karena Allah katakan tadi saya di awal katakan lakum. Biasanya kalau lakum itu sesuatu yang berupa kenikmatan yang bisa dimanfaatkan. Ya. Walladzi ja'ala lakumul arda ja'ala lakum. Ya, biasanya kalau lakum itu untuk hal yang positif, untuk hal yang bermanfaat, ya. Untuk hal yang baik, untuk hal yang bisa diambil manfaatnya dan berguna untuk semua yang ada, tidak terkecuali manusia. Ya. Ja'ala lakum. Ya. Yang mana ya Allah katakan sebagai zalulan,
bentuknya adalah zalul. Zalul itu artinya ya kalau untuk kita kan zil, azil itu artinya rendah. Ya, artinya hina ya. Ya kalau untuk bumi zalun itu zil, untuk manusia yang akhirnya zil itu zal itu berada di bawah kita yang kita bisa menggunakan dan juga menjadikan ya segala yang ada di muka bumi ini mudah kita dapatkan. Jadi akhirnya dikatakan dengan mudah. Ya, Allah jadikan bumi, Allah jadikan alam semesta ini mudah untuk dikelola untuk manusia. Ya, bisa tinggal di atas bumi. Dapat dibayangkan kan? Ya, mayoritas manusia tinggal di bumi, bukan mayoritas saja, semuanya tinggalnya di bumi. Nggak ada tinggal di planet sana, di atas sana, nggak ada. Ya, semuanya di bumi. Makanya ada satu nasihat ya yang disampaikan oleh seorang ulama yang mana ada murid berkata, saya tidak bisa lepas dari maksiat. Kira-kira nasihat apa yang aku bisa dapatkan darimu atau sampaikan nasihat kepadaku? Aku bisa berhenti dari maksiat. Akhirnya kamu boleh berbuat maksiat, tapi ingat, pertama jangan tinggal di bumi Allah. Silakan kamu berbuat nasihat. Kalau sudah kamu ketemu di mana kamu bisa tinggal selain bumi Allah, kamu silakan berbuat maksiat. Nggak ada itu kan? Bagaimana bisa kita tinggal? Semuanya milik Allah. Kan? Kita tinggal di bumi ini bumi Allah. Nah ini bagian daripada kuasa Allah yang mutlak. Memang Allah ingin memperlihatkan pada ayat ini di mana Allah lah yang menguasai, Allah juga yang membuat, Allah juga yang mengurusi urusan kita semua. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari, bahkan bukan setiap saat, ya, setiap waktu Allah sangat sibuk dengan urusan-urusan yang memang ada di muka bumi. Ya sebenarnya bukan urusan di muka bumi, semua yang ada. Ya kalau dalam ayat tadi kan dikatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yang di langit pun minta, yang di bumi minta. Semuanya Allah berikan, ya, semuanya Allah luluskan. Nah, akhirnya untuk apa kita akhirnya? Maka ya kalau dikatakan dengan berjalan ya famsyu fi manakibiha. Nah, kenapa kalau dikatakan famsyu? Sebenarnya untuk menjelaskan kita hendaknya selalu bergerak ya. Bergerak, jangan diam. Ya kalau sekarang mungkin lagi diam, lagi nyimak tadi ya, tapi harus ada gerakan juga ya, biar nggak bosan, gerakan mata atau gerakan tangan, gerakan tubuh ya. Tapi kalau secara umum kita harus bergerak ya. Kalau dalam ungkapan seorang ulama mengatakan ya al-harokah barokah ya. Orang yang bergerak akan dapat berkah ya. Pergerakan ya, karena dengan pergerakan itulah maka hidup akan dinamis ya. Kita pun sholat bergerak ya. Dan dengan gerakan itulah insya Allah akan jadi sehat. Nah, pamsyu, bergeraklah kalian dengan berjalan ya. Ya tentunya ya, kalimat bergerak atau berjalan ini bentuknya umum gitu kan. Bergerak dengan apa? Bisa dengan kaki, bisa menggunakan kendaraan ya, atau dengan fasilitas yang ada gitu kan. Bergerak, pokoknya bergerak. Tapi tujuan bukan untuk bergerak saja. Famsyu fi manakibiha, bergeraklah, berjalanlah di penjuru-penjuru dan ujung-ujung. Gunanya adalah untuk mencari rezeki, untuk bisa mendapatkan karunia Allah dimanapun kita berada. Bahwa dengan bergerak, insya Allah kita akan dapatkan karunia Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah kan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idanu diyalis sholati miyaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, itu kan perintahnya kita hendaknya ketika sholat Jumat datang, lalu sudah berkumandang azan atau sudah dimulai, maka hilangkan semua atau jauhkan semua, hindari semua, tinggalkan semua perniagaan. Ya. Tapi setelah itu apa? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya, kalau sudah selesai urusan sholat Jumat, urusan zikir, urusan ibadah, maka fantasiru, menyebarlah segala penjuru ya, fantasiru fil ardi. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah. Untuk mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah, untuk meraih tentunya
Ya, karena rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjemput rezeki dengan apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi berjalan di tujuh penjuru yang kelak dengan berjalan kita bisa nikmati apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Fakulu merizki, maka ya nikmatilah dengan memakan rezeki Allah sebagai dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi hanya kepada Allah memang semata kebangkitan dari alam kubur untuk perhitungan amal dan pembalasan. Nah, kalau kita lihat satu persatu atau kata per kata ya kalimat per kalimat yang ada, paling tidak bisa kita ambil kesimpulannya di yang bagian pertama itu walladzi ja'alakumul arda dalula famshu fi manakibiha. Di mana Allah yang menundukkan bumi untuk manusia, untuk kita semua agar kita dapat memperoleh kebutuhan. Kita bisa memenuhi kebutuhan masing-masing, menanam, membangun, menggarap, dan jalan-jalan untuk menyampaikan segala sesuatu ke negeri yang jauh. Ini ya, alladzi ja'ala lakumul arda zalula. Allah jadikan bumi ini mudah, ya, ditundukkan, ya, zalul kata zil ya, tunduk, ditundukkan untuk manusia, untuk kita ini. Bayangkan kalau ada makhluk yang tidak mau tunduk kepada manusia. Nggak bisa kita hidup di dalam atau di tempat itu. Gunung misalkan, nggak mau tunduk pada Allah, nggak mau tunduk pada manusia. Dia akhirnya apa? Muntahin laharnya, muntahin isi perutnya. Bagaimana coba? Makanya memang sekali-kali ya, sekali-kali mungkin keluar itu. Itu kan bukan karena kehendak dia, karena perintah Allah untuk berikan pelajaran kepada manusia. Bumi kalau misalkan nggak mau tunduk, ya, digerakkan, akhirnya terbelah, gitu kan? Akhirnya bergoncang, bergetar, ya. Bayangkan kita bergetar sebentar aja udah takut, ya. Karena kalau bergetar lama, ya 1 menit aja bergetar, 2 menit aja bergetar, ya pasti akan hancur semua yang ada di muka bumi ini. Nggak ada kita bisa selamat, ya. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan, kalau misalnya nggak mau tunduk, akhirnya dia ya nggak mau tumbuh, ya. Kita nggak bisa makan ya apa yang bisa kita makan sebelumnya ya, dari sayuran ya, buah-buahan, nggak ada yang mau tumbuh kan kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atau juga dia tidak mau patuh pada Allah dan juga tidak mau memberikan maslahat kepada manusia. Binatang ya, kalau nggak mau tunduk bagaimana coba? Nggak bisa kita makan daging ya. Dilari ya, diberontak misalkan kalau mau disembelih. Nggak bisa kita kan itu. Nah semuanya tunduk. Ya alam itu semuanya tunduk kepada manusia. Untuk manusialah Allah berikan segala yang ada di muka bumi ini. Jadi bisa kita lakukan dengan menanam. Kalau untuk bumi kan, dibangun bangunan rumah, tinggal digarap menjadi sawah, menjadi ya ladang gitu kan. Dan akhirnya juga kita bisa jadikan untuk berjalan-jalan ya, ke segala pelosok bumi. Kita lihat indahan alam. Nah, kalimat tersebut menegaskan 3 hal ya. Pertama, kehendak Allah yang mutlak ya. Walladzi ja'ala, dialah Allah yang menjadikan. Mutlak ini Allah yang menjadikan. Ya, karena di sini kan sebutnya mufrad ya. Walladzi ja'ala, dia Allah yang berkuasa ja'ala, menjadikan untuk kamu wahai manusia. Ya, tidak ada bantuan dari yang lain. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah telah memberikan fasilitas kepada manusia berupa kemudahan. Ja'ala lakum al-ardo zalula. Ini fasilitas kemudahan-kemudahan. Allah tundukkan, Allah tidak jadikan selain ya, makhluk ya, berupa manusia untuk berontak ya, untuk tidak mau taat dan patuh ya. Tidak, semuanya diam ya, tidak berbicara. Kalaupun berbicara hanya Allah yang tahu bagaimana mereka berbicara. Semuanya diam ya. Ini kan kita bersyukur ya, kita diberikan kemudahan. Sekarang ini kita masih diberikan kemudahan. Dan insya Allah terus mudah-mudahan ke depan masih diberikan kemudahan. Atau kita bisa merasakan begitu mudahnya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya segala sesuatunya. Manusia diperintah untuk melakukan usaha untuk mencari, untuk meraih keinginan cita-cita ya. Pamsyu gimana kibiha itu kan akhirnya ada orang yang berjalan ya, tinggalnya di daerah bukan tempat lahirnya.
ya banyak gitu kan, yang dari Sumatera ke Jakarta, yang Jakarta ke tempat lain, atau yang dari Sunda, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Kalimantan, dan sebuah lainnya itu kan. Masing-masing kita bisa berjalan ya, untuk bisa tinggal di sana, mencari atau juga menggapai rezeki Allah. Bahkan adanya keluar negeri. Ya. Semua itu adalah memang perintah Allah. Famshu fi manakibiha. Walaupun dalam famshu itu harus juga melihat bahwa kita harus senantiasa menjaga nilai-nilai yang memang ada di dalam syariat Islam. Jangan sampai tinggal di luar, tinggal tempat yang jauh, melakukan aktivitas semaunya saja. Kalau tinggal di tempat yang memang Muslim, dia Muslim, tapi kalau tinggal di tempat yang bukan Muslim, dia malah ikut-ikut. Ini nggak baik. Ya. Tapi wattonu anfusakum, mantapkan jiwa kalian, jiwa kita, mantapkan. Dimanapun saya tinggal, maka saya tetap dalam keadaan Islam. Dimanapun saya berada, saya tetap menjalankan syariat Islam. Ya. Mau di mana, ya? Mau di daerah-daerah yang minoritas, ya, yang kadang juga mungkin ya, kemaksiatan begitu merajalela, jangan ikut. Wattonu anfusakum, mantapkan, ya, tegarkan diri. Famshu bimana kita berjalan, ya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk menikmati. Wa kulu berizkihi, dan makanlah sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kalimat wa kulu berizkihi ini Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan ya bahwa ini merupakan ya, kalimat yang terkandung di dalamnya dorongan mencari rezeki dan bekerja. Memang rezeki dari Allah, tapi Allah tidak mau turunkan rezeki itu kepada orang yang bermalas-malasan, ya, kepada orang yang tidak mau bekerja. Tetap Allah akan berikan, ya, walaupun memang ketentuannya sudah Allah jelaskan, setiap rezeki masing-masing akan diberikan. Tapi masalahnya adalah bagaimana manusia, kita sebagai manusia untuk berusaha menjemput rezeki tersebut. Ya. Di dalam ayat ini juga terkandung petunjuk bahwa rezeki meskipun sudah disediakan, namun harus tetap diusahakan untuk dicari, untuk didapat itu kan, bukan sekedar nunggu ya. Dulu ada ya di zaman Rasul, di zaman sahabat, itu Umar melihat ada seseorang duduk di masjid dari pagi sampai menjelang siang, ya duduk aja itu kan berdoa ya, minta rezeki. Akhirnya ditanya oleh Umar, ngapain kamu? Ya, aku berdoa untuk apa? Agar rezeki turun. Ya. Akhirnya ya ditegur. Ya. Nggak begini caranya, kan? Inna Allah la tumtiru zahaban wala fiddatan. Karena Allah itu tidak akan menghujan, walaupun Allah mau, bisa saja, tapi Allah tidak akan menghujan begitu saja emas dan perak. Nggak akan gitu. Justru sudah ada bagaimana saja caranya digali, dicari dengan emas itu ada. Artinya memang bahwa Allah tidak akan turunkan uang, tidak turunkan rezeki, tidak turunkan berbagai keinginan yang dilakukan oleh manusia dengan berdoa saja, tapi Allah turunkan itu dengan adanya aktivitas kerja, dengan mengerahkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Wa kulu mir rizqihi, artinya kita harus bekerja. Orang manusia, seorang harus senantiasa ya melakukan aktivitas. Walaupun mungkin dia merasa kok nggak dapat, bukan masalah nggak dapatnya. Apakah mungkin belum maksimal kita melakukannya, atau memang Allah sedang menguji kita yang belum begitu mendapatkan kepuasan dari aktivitasnya atau kerjanya, tapi Allah masih sudah mengapresiasi dia dengan kebaikan karena aktivitasnya sesuai dengan syariat Allah. Kadang kita kan di sini banyak melihat kan orang yang ingin instan, ingin kaya, akhirnya bekerja nggak dapat, udah sekian lama saya bekerja nggak dapat, akhirnya keluar. Tapi di luar dia belum dapat kerjaan, akhirnya dua-duanya tidak dapat, ya, di kantornya sudah keluar, di tempat lain nggak dapat, ya itu masalah besar, ya, karena tidak mau bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Ya. Nah, ya ibu sekalian dan juga sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita melihat dengan kalimat rezeki, kan, maka rezeki itu banyak, ya, bermacam-macam. Semua yang kita rasakan ini rezeki dari Allah. Semuanya, nggak ada yang
terkecuali, semuanya dari Allah. Nah, di antaranya adalah rezeki berupa hidayah dan iman. Ya. Allah memberikan hidayah kepada kita, iman. Nah, inilah bagian daripada nikmat yang termulia, yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, karena sedikit orang yang tidak mendapatkan hidayah, jarang yang mendapatkan hidayah, sedikit yang mendapatkan hidayah. Banyak sekali orang yang menyimpang dari hidayah. Sangat disayangkan ya. Yang kedua, Allah berikan juga rezeki berupa kesehatan. Alhamdulillah kita sehat, ya. Masih bisa ya, menggunakan ya, alat yang Allah berikan ya, berupa pernapasan, mata, ya, telinga, pendengaran, ya, atau mulut berbicara, atau kaki dan tangan bergerak. Semua ini adalah kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ya, dan ya, harus kita pelihara dan jaga. Allah juga berikan kesempatan, ya, kesempatan kita hadir di sini. Ini kan kesempatan yang nggak dianggap biasa-biasa saja, jangan dianggap sepele. Ya. Ada juga orang yang nggak diberi kesempatan untuk belajar. Ya. Ada aja itu kan, ada aja sesuatu yang menghalangi. Nah, sekarang kita bisa disebutkan kesempatan, ya, sekitar berapa? 60 orang ya yang hadir atau 69 yang hadir. Nah, inilah kesempatan. Ya. Maka gunakan kesempatan yang baik. Ya. Lalu juga kesempatan Allah berikan rezeki berupa materi. Nah, walaupun materinya berbeda-beda ya, ada yang banyak, ada sedikit menurut kita ya. Ada yang materinya berupa rumah, ada yang belum mendapatkan, rumahnya ngontrak aja dari awal sampai sekarang gitu kan. Ada juga ya, memiliki materi yang memang ya, ada dalam keinginan kita untuk mendapatkannya. Lalu juga Allah berikan kemudahan. Ini rezeki. Kemudahan itu rezeki. Jangan dianggap kemudahan itu biasa saja. Ah, itu memang sudah biasa terjadi. Enggak. Yang namanya kemudahan itu tetap Allah berikan segala aspek kemudahan itu adalah karena Allah. Ya. Ada mungkin orang ingin melakukan sesuatu dengan mudah tapi terhalang, hanya terhambat, ya, tidak terselesaikan. Karena bisa jadi memang Allah sudah ya men-setting itu. Ya. Nama al usri yusro, ya, sehingga bersama kesulitan ada kemudahan ya. Nah, kita sadar juga bahwa memang kadang kita merasakan kesulitan, tapi yakinlah dari kesulitan itu insya Allah ada kebaikan yang kita dapatkan. Dan terakhir adalah kehidupan yang lebih umum ya. Kita diberikan nikmat hidup. Ya, kita bisa melewati alhamdulillah COVID ya, walaupun ya sekarang masih bentuknya online ya. Mungkin dikatakan udah banyak ya yang kita ya kita lihat, kita saksikan gitu kan, ada saudara, ada teman, ada sahabat yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Ya kita hanya bisa berdoa semoga mereka yang meninggal syahid ya mendapatkan kenikmatan yang lebih. Tapi kita pun punya peluang ya, kita masih bisa peluang untuk mendapatkan ya kenikmatan yang lain, sementara teman-teman kita sudah meninggal tidak lagi bisa berpeluang. Ya. Nah, ini semua bagian daripada macam-macam rezeki. Ya. Begitu juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dengan kalimat wa ilaihin nusyur. Apa itu? Dan hanya kepada Allah lah kamu, kita, saya, manusia akan kembali setelah nanti dibangkitkan. Nah, ini untuk menegaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini ada namanya merasakan hidup di dunia ya. Waladzi ja'alakum arda dalula. Namun jangan sampai dunia aja dinikmati, dirasakan, tapi melupakan alam lain, itu akhirat. Nah, makanya Allah tutup dengan wa ilaihi nusyur. Jadi setelah kamu berpindah dari tempat yang Allah jadikan sebagai ujian dan sebagai penyambung untuk melanjutkan ke negeri akhirat, ya, maka kamu akan dibangkitkan dan dikumpulkan kepada Allah untuk diberinya balasan berupa terhadap amalmu yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi tidak sekedar begitu saja ya Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi ingin lalu menjadi orang yang ya, paham ya, yakin. Wa ilaihi nusyur, kepada Allah. Ya.
pada Allah, ilaihi ilallah ya. Ini menarik gitu kan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan semuanya juga kembali kepada Allah ya. Wa ilaihi an-nusyur. Jadi itu ya, ya. Nah, yang kedua, ketika Allah sudah berikan kepada manusia kenikmatan berupa hidup yang damai tentram, lalu ada sedikit ya, sedikit sesuatu yang akhirnya apa, bumi yang Allah berikan ini yang tadinya tenang, tentram, damai ya, tapi tiba-tiba mengalami goncangan ya, atau ya terbelah itu kan, maka harus diperhatikan kepada siapa nih ayat yang ditujukan. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman ya, terhadap Allah yang berkuasa di langit? Hanya Dia akan ya, bahwa Dia akan membelah kami ya bersama bumi membelah bumi bersama kamu ya, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Nah, ini peringatan ya, peringatan kepada siapapun yang tinggal di atas bumi. Jangan sampai ketika Allah jalulan memberikan kemudahan-kemudahan lalai, lupa lagi dengan anaknya sudah ya, tidak ada. Jadi apa namanya? Allah ingin menjelaskan kepada mereka, ya, pada kita semua tentunya, bahwa hidup yang diberikan oleh Allah ya, kadang-kala diselisihi ya oleh manusia, sehingga Allah perlu memberikan peringatan. Aman memang sudah diberikan, ya. Tentram, damai dan mudah diberikan. Tapi ada saja manusia yang ingkar. Nah, dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan dengan pertanyaan pengingkaran ya, istifham ingkari. Ya. Amintum. Apakah kamu atau kalian merasa aman ya? Man sama. Kita lihat ya rinciannya sini. Ya, bukti kekuasaan dan keluasan ilmu Allah sudah dipaparkan. Kalau manusia tetap durhaka, maka Allah menegaskan dalam ayat ini. Ya, sudah merasa amankah kamu? Ya, kira-kira sudah merasa aman nggak kita? Belum. Bahwa rasa aman itu akan diketahui setelah seseorang meninggal. Ya, tentunya masih ada dikatakan apa namanya kebimbangan lah itu, atau tempat yang belum tentu diyakini mendapatkan itu ya. Tapi cuma berharap di dunia saat ini agar Allah memberikan itu. Ya. Nah, bagaimana kita harusnya dalam hidup ini jangan merasa aman ya, apalagi sampai aman dalam melakukan kemaksiatan, ya. Aman dalam melakukan pelanggaran, ya. Aman kalau tidak menjalankan tugas dengan baik ya. Jangan ya. Karena Allah ingin sampaikan di sini, amintum man fis samai ayakhsiba bikumul arda fa idza yatamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia Allah yang di langit dan di bumi? Ya. Bahwa Dia ya. Jadi nggak mungkin kita harus apa aman itu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit ya tidak akan membuat kamu bisa kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia berguncang ya. Kalau misalkan kita senantiasa taat dan patuh kan, mestinya kita atau manusia kamu gitu kan tidak merasa aman dengan tetap durhaka, karena orang-orang sebelum kamu seperti Korun ya, karena kedurkaannya dia ditelan bumi kan. Hidup ini berulang saja ya, pengulangan cerita, mau pemainnya berbeda. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia Allah yang di langit yang mengendalikan sepenuhnya ya, semua makhluk ya, tidak akan membinasakan kamu. Namun kalau kamu tetap durhaka, kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan Allah. Ya.
Ini tentunya sangat mengerikan ya. Kita senantiasa khawatir, walaupun kalau bagi orang beriman tentunya kekhawatiran bukan berarti membuat tengah ya, atau membuat hanya nggak mau beraktivitas, enggak ya, tetap lakukan aktivitas, tapi dalam aktivitas itu harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah, merasa diayomi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita agar selamat ya, dari segala kemurkaan yang kita ketika memang itu terjadi. Nah, ini yang disebutkan. Nah, makanya kata aamintum, gitu kan? Kata amintum adalah istifham ingkari, menunjukkan pengingkaran atas orang kafir yang merasa aman. Dengan keingkaran, lalu tidak akan ya terjadi bencana dan malapetaka oleh keingkarannya. Enggak juga. Ya. Jadi kalau di dalam ayat kan dikatakan walidinahum min adzabi rabbihim musyfiqun, ya. Kita ini akan aman kalau sudah masuk surga gitu. Kita ini harus tetap senantiasa waspada dan khawatir. Belum tentu kita aman juga, walaupun ya kita senantiasa mohon kepada Allah dan berusaha untuk agar Allah menerima segala permohonan kita. Ya. Tapi harus tetap ada rasa ketidaknyamanan itu kan, ketidakamanan dalam diri kita ketika kita melaksanakan aktivitas. Apalagi di dunia ini lebih banyak orang yang maksiat daripada orang yang taat. Ya, di dunia ini lebih banyak orang yang tidak memiliki atau tidak mau berkeyakinan terhadap agama dibanding orang yang beragama. Jadi bumi itu sebenarnya jomplang gitu kan, berat sebelah ya. Ya, lebih berat ingkar kafirnya, maksiatnya daripada ya taat, patuh dan tunduk kepada Allah. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan ya. Tidak langsung ya diberikan azab, karena memang di antara keistimewaan ya dari umat yang memang adalah tidak tidak diazab langsung, tidak dirugikan langsung seperti masa sebelumnya ya. Jadi amin itu berasal dari kata amina ya manu imanan ya. Amintum ya, dari asal kata itu aman atau tentram. Makanya orang beriman itu harus senantiasa memberikan ketenteraman ya, keamanan kepada orang lain ya. Nabi sendiri kan pernah bersumpah sampai 3 kali ya. La wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min ya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu man ya Rasulullah, qalu ala lidiya la ya menjarau min waqi. Orang yang tidak memberikan rasa aman ya, tidak memberikan ketenteraman kepada ya, anaknya ataupun siapapun ya, tidak akan ada rasa aman kita ya, tidak akan dianggap beriman ya, tidak sempurna keimanannya, yang kata Nabi alladzi la ya'manjarahu min bawatihi, siapapun, mau tetangganya, mau saudaranya, mau anaknya, tapi agar dia dianggap beriman harus membuat orang aman ya. Keberadaan kita itu mengamankan mereka, menentang mereka. Nah, kalau tidak, maka belum beriman ya, belum sempurna imannya. Karena iman itu hanya aman dan terang. Manfis sama ya, kata manfis sama bisa jadi adalah Allah ya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dialah yang bisa membuat bumi berguncang atau juga tenang ya. Aman atau terbelah ya, dan lain-lain ya. Kalau kita kembalikan kepada Allah ya, kata manfis sama ya. Manfis sama Allah ada di langit ya. Allah tempat yang tinggi ya. Atau juga malaikat ya, manfis sama malaikat tentunya ada perintah Allah ya, untuk menurunkan ya, untuk turun ke bumi ya, untuk membuat peringatan ya, berupa kehancuran dan guncangan ya, kepada umat ya. Nah, ini tentunya dua hal yang bisa diambil kesimpulan dari kata manfis sama. Boleh kepada Allah saja atau boleh kepada malaikat atau dua-duanya. Dua-duanya juga boleh. Karena ini bentuknya umum ya. Manfis sama yang jelas mereka yang malaikat itu bisa berbuat, ya tidak bisa berbuat kecuali karena Allah. Tapi kalau Allah manfis sama berbuat apa saja
ya dia bisa melakukannya. Adapun kata yakhsifa bikumul ardo, yaitu terbelah. Bumi terbelah lalu menelan semua yang ada di atas, ya, lalu masuk ke dalam perut. Sering ya kalau buka medsos ya, media sosial apakah di Facebook atau di mana, itu kan ada cuplikan-cuplikan ya, cuplikan-cuplikan film ya, atau ya memang kreativitas ya seseorang di situ ya. Ya, jadi ada cuplikannya orang yang tiba-tiba ketika naik mobil amblas ya tanahnya, ada juga naik motor demikian ya, terjun bebas dengan padahal itu masuk dan kurang ya, atau juga dengan yang lain ya, itu semuanya bisa saja kan ya Allah. Mungkin orang mengatakan itu kokoh banget sebenarnya, kok bisa ya gitu. Ya Allah yang berbicara ya, bukan manusia yang berbicara. Ya, kalau misalnya berbicara ya anggap ya itu biasa saja atau mungkin kuat sekali, tapi bagi Allah enggak. Jadi bumi terbelah lalu menelan semua yang ada di atas lalu masuk ke, ya, masuk ke perut bumi dengan itulah yang dilakukan oleh Allah terhadap Korun di surat Al-Qasas, fakhosab nabihi wa bidahlil ardo, ya. Jadi maka kami binasakan si Korun karena sombongnya, karena akunya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Nah, jadi itu ya, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat di sini Allah ingin menegaskan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha segala-galanya ya. Ya kalau kita lihat bahwa ya, Allah itu raja di raja. Yang namanya raja itu kan melayani segala ya, keinginan manusia. Dan Allah sudah mempraktikkannya ketika ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat pertama tadi dan juga ayat yang sekarang ya, si babikum arda, Allah Maha Kuasa untuk membelah. Kalau ada orang yang sedang apa namanya bertahan di situ, maka itu akan terjadi. Kalau memang Allah sudah menetapkan bahwa akan terjadi ya, gempa ya, atau akan terjadi goncangan ya, atau bumi menjadi retak atau terbelah. Ya. Dan dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat setelahnya faidah hiya tamur. Ya. Ya, kata tamur adalah bahwa Allah mengguncang dan menggetarkan bumi saat dibelah hingga berubah menjadi hilang. Ya, jadi sehingga berubah menjadi binatang atau keliling atau masuhan. Ya. Ini apa namanya? Seakan-akan memang Allah itu menunjukkan bagaimana bisa yang melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi selain daripada yaksif ya, yaitu membelah, dan juga tamur ya. Mungkin ada orang yang mengatakan kalau sudah dibelah ya selesai, kan bukan juga. Tapi bagaimana diawali dengan goncangan-goncangan atau getar-getaran yang membuat orang tunggang langgang ya, lari. Itu tidak. Jadi bahwa Allah menggetarkan bumi di saat belah sehingga berubah menjadi binatang atau kadang-kadang ada orang yang hilang ya gitu aja di telan bumi ya. Pikir gitu. Jangan merasa aman tentunya terhadap azab Allah karena kedustaan dan pengingkaran. Jadi kalimat di atas menunjukkan akibat yang diperoleh di dunia sebelum di akhirat nanti bagi siapa saja yang mendustakan peringatan Allah. Makanya kan kalau menurut apa ya, menurut para ulama bahwa musibah itu bisa dipahami pada tiga. Pertama, musibah itu bentuknya ujian. Nah, ini bagi orang yang beriman, orang yang taat dan patuh, datang musibah, nah ujian bagi. Yang kedua, bisa jadi dikatakan sebagai istidraj. Istidraj apa? Istidraj itu artinya bagian daripada teguran, ya, peringatan. Ya. Peringatan oleh ya, seorang ya,
peringatan orang yang mengingkari dengan kadang dia memiliki iman tapi akhlaknya tidak benar ya, atau suka melakukan perbuatan yang dilarang ya kan. Hanya Allah datangkan itu azab, atau tidak Allah datangkan lah itu kan ya. Tapi kalaupun datang maka sebagai teguran ya. Hai, kamu harus taubat, hai, kamu harus kembali ya. Jangan begini terus ya. Ada kan ketika terjadi goncangan atau gempa, yang selamat taubat. Walaupun ada juga yang kedua, yang ketiga itu kan tetap ingkar ya, nggak percaya dengan itu kan hukum alam saja karena alam yang begitu. Kamu percaya kepada ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah mengutus ya, para nabi untuk memberikan peringatan kepada mereka. Jadi pengingkaran ya, pendustaan itu terjadi dan akhirnya Allah letakkan azab ya. Yang terakhir kan azabnya langsung ya, itu yang diterima oleh setiap kaum yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Mereka dihancurkan, mereka dibinasakan, termasuk juga diantaranya adalah korun ya, yang ditenggelamkan. Jadi kalian menjelaskan menunjukkan akibat yang diperoleh di dunia sebelum di akhirat nanti bagi siapa saja yang mendustakan peringatan Allah. Ya, itu kata-katanya biasa ya. Amin tuman sama ya yaksifakum atau baik ya kamu. Sebenarnya kalau menukil kita kan apakah dia mau sadar atau tidak atau mau kembali. Nah kalau ada orang yang ingkar terus tidak mau kembali, terus kena azab atau kena murka Allah, meninggal, ya sudah itu nasib dia. Tapi ada orang yang ingkar ketika diberikan azab atau diberikan musibah dia sadar. Nah inilah yang kedua, artinya dia mau kembali. Tapi ada juga yang ya, diberikan pada disuruh taat dan patuh, maka itu adalah bagian pada ketaatan. Allah uji dia bagaimana tingkat ya ketaatannya kepada Allah di saat menderita, di saat mendapat ujian yang begitu berat. Seperti Nabi Ayub ya, begitu besarnya ujian yang Allah berikan ya, tapi sesabar beliau terus bersabar dan akhirnya Allah kembalikan. Boleh jadi Allah akan mencukir balikan bumi bersama mereka atau mendatangi badai yang berbatu ataupun siksaan pedih lainnya. Oleh karena itu hendaknya setiap orang-orang ya berwaspada diri ya dari mendurhakai dan menghancurkan ya mendurhakai dan merupakan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dalam surat apa namanya Al-Anfal ya, di ayat 25 Allah mengatakan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kita harus berhati-hati, harus senantiasa bertakwa kepada Allah ya. Takutlah akan fitnah yang akan datang bertubi-tubi dan kadang setiap berganti ya. Kadang ya fitnah itu ya, ujian, musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang jahat, tidak hanya ya menimpa orang yang senantiasa ya melanggar syariat, nggak ada, ya kan? Bahkan ketika musim datang ya Allah tuntun kepada seseorang, ya, Allah berikan ya kepada mereka yang memang banyak berbuat jahat. Tapi masalahnya adalah ketika turun azab kepada orang maksiat, di situ ada orang bertakwa akan kena juga, akan mendapatkan imbasnya, ya kan? Imbas dari orang yang berbuat jahat. Ya. Makanya kita harus senantiasa mengingatkan kepada mereka, ya, jangan barangan, ya, jangan lakukan ya kemaksiatan, ya, ingatkan terus, ya, mudah-mudahan mereka bisa berhenti yang itu. Karena ada ya ungkapannya almarhum Zainul Abidin kan gitu. Ya, manusia itu kalau diingatkan ngeyel ya. Ketika diingatkan jangan minum khamr ya, yang beli saya ya, yang bayar saya itu kan, yang minum saya itu kan, yang mau jual saya, apa pedulinya kamu itu kan. Akhirnya merasa dinasihati itu ya
menganggap ya meresahkan atau juga menganggap apa namanya ya, apa pokoknya dia merasa nggak ada apa-apanya gitu kalau dia berbuat salah gitu kan. Padahal kalau dia berbuat salah ketika turun azab yang menimpa bukan untuk dia saja, yang di sekitar kita kena gitu kan. Memang ada ya satu sisi mungkin dia akan mengenal sendirinya, tapi bisa lebih umum adalah ketika akhirnya ya dengan kemaksiatan yang sudah dilakukan tidak ada yang memperbaiki, maka turun azab menimpa semuanya. Nah, kita kan di sini kan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah, bertakwalah ya yang sampai nanti ketika turun musibah ya, kalian ya tidak siap ya dan akhirnya mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini wattaqu. Atau juga di dalam ayat yang lain ya, ayat surat Mulk yang lainnya dikatakan bahwa datang badai yang berbatu. Bisa saja Allah datang tiba-tiba. Am amintum ma fis samai ayyursila alaikum hasiba. Ya. Fasata'lamuna kaifa nadir. Jadi apakah kalian akan merasa aman ya dari zat Allah yang ada di langit ya, dari zat yang ada di langit ya. Ya, yang di langit ya dan bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui kamu ya bagaimana akibat merupakan peringatan. Ini juga tugas ya. Kalau yang pertama kan bumi yang mana bergoncang atau terbelah, yang di sini adalah yang ada di apa atas itu kan. Ayyursil alaikum hasiban. Ya, seringkali kita juga menyaksikan ya ada puting beliung, ada angin ini, angin itu yang keras-keras gitu kan. Gak ada yang sanggup untuk menahannya ya. Ya, gak ada yang sanggup untuk menahan hal tersebut. Ini kan kelihatan jelas ya bahwa Allah juga bisa saja mengirim hasiban, badai yang berbatu, ya. Badai yang ya saja tergantung daerahnya ya. Ya. Tapi harus senantiasa kita juga waspada. Wa irusila alaikum hasiban. Atau apakah kalian merasa aman dari azab saat dikirim atas kalian batu dari langit seperti halnya ya atas Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi sulit ya hingga bayangkan ya bagaimana nggak kuatnya pasukan gajah itu kan, tapi hanya binasa oleh batu kerikil yang Allah timpakan. Ya. Nggak ada yang nyangka bukan dari mana itu burung tiba-tiba muncul kan. Ya kalau di Arab itu kan ya dia tanah tandus lapang itu kan. Kalau ada segerombolan dari mana pasti akan ketahuan, kelihatan. Tapi ketika burung ababil dikirim oleh Allah tiba-tiba muncul ya. Dan ketika apa? Ketika mereka berusaha itu kan hanya hancur. Nabi Lut juga demikian kan. Kalau kalian akan mengetahui saat ditetapkan azab, bagaimana peringatan dan ancamanku bagi para pendusta. Ya sebenarnya sudah kita bahas ya terkait dengan pendustaan ya, yang mana akan berakibat fatal ya bagi kehidupan manusia. Kalau dalam ayat lain dikatakan apa amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Azab bisa datang pada malam hari saat manusia tertidur. Ya. Ini sesungguhnya demikian ya. Jadi ya, tidur itu bukan berarti aman ya. Walaupun tidur itu menyehatkan setelah bangun nanti, menghilangkan rasa kantuk dan juga menghilangkan ya kepenatan-kepenatan ya. Tapi bukan berarti ketika tidur di malam hari tidak akan datang kiamat ya atau tidak datang musibah atau goncangan atau juga menghadirkan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa saja terjadi. Karenanya ketika tidur ya maka banyak-banyak berdoa. Berdoa sehingga kalau misalkan di saat tidur datang ajal, nah ajal kita dalam keadaan bersih ya, berwudu ya atau juga menjaga ya wudu ya, dan juga membaca doa ya. Sehingga akhirnya ya tidurnya aman ya paling tidak aman dari
ketika sesuatu terjadi di mata yang memang merasa aman itu kan. Jadi apa amina ahlul qura, apakah suatu negeri ya, sebagai tambahan dari ayat sebelumnya ya, mengira akan ya apa ayat yang ba'suna bayatan wa hum naimun ya, ya merasa aman ya dari kedatangan siksaan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi naim ya. Nah, ada juga pada ayat selanjutnya itu awamina ahlul qura ayat yang membahasuna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman ya dari kedatangan siksaan ya, siksaan kami kepada mereka di waktu mahari sepenggalan ya, sepengalahan naik ketika mereka bermain ya. Jadi ini juga menegaskan bukan hanya saat tidur tapi lagi bermain pun lagi asyik bermain kejadian terjadi ya, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Begitu banyak ya kalau kita dengar ya, kita baca, kita telusuri ketika terjadi gempa mereka begitu takut dan khawatir ya, maka mereka yang banyak melakukan diri ya. Jadi yal abun ya, itu yang Allah tegaskan kalau misalkan manusia merasa aman dari bermain mereka ya, mereka sedang ya asik bermain ya. Di waktu duha ya, waktu duha itu kan waktu yang pertama dilakukan oleh manusia setelah dia sholat subuh ya dan berzikir lalu setelah aktivitas untuk menyiapkan. Dan terakhir juga Allah katakan apa aminu makro ya, apa aminu makrullah fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman ya dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak yang merasa aman dan Allah ya dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ini ada dua hal ya yang Allah ingin sampaikan ya, bahwa yang namanya fitnah itu kan nggak peduli ya, apa namanya, nakar Allah itu pasti terjadi kan, yang tidak diduga-duga pasti terjadi ya. Nah, sesuatu yang akhirnya orang merasa aman dari situ dia akan rugi. Kenapa kok dia anggap rugi? Karena dia merasa aman tidak ada apa-apanya ketika berbuat salah ya. Gak ada teguran, gak ada ini dan itu ya. Padahal ya dengan adanya teguran orang pasti akan sadar gitu kan. Walaupun ya ada juga yang ditegur marah gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa memang makar itu pasti ada ya. Dan orang yang merasa aman dari makar Allah itulah yang merugi. Ya, walaupun kita tetap waspada ya atau tetap dalam kondisi percaya dan juga takut akan makar Allah, tapi hakikatnya kita ingin ya dengan kegiatan ini kembali ya, ya. Jadi itu ya, wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Gak akan merasa aman ya seseorang itu dari segala sesuatu kecuali orang-orang yang akhirnya merugi. Menyesal itu kan, kenapa tidak mau mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Setiap maksiat pasti ada konsekuensinya ya. Begitulah yang memang Allah ingin sampaikan ya. Di ayat lain terkait dengan apa tadi yang sudah kita lihat, kita bahas ya ayat-ayatnya, bahwa memang maksiat itu pasti ada yang menghadirkan banyak masalah ya. Ada konsekuensinya pasti. Ya. Nah, dikatakan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Nah, ini kan apa namanya, mengetengahkan gitu kan, atau juga memberikan informasi ya, informasi bahwa banyak sekali manusia melakukan kejahatan bukan hanya di darat tapi fil barri wal bahri ya, di daratan ataupun juga di lautan.
dengan kalau udah ya intinya memang apa ya orang itu kadang merasa enjoy aja gitu kan dengan salah yang mereka lakukan ya. Padahal setiap sesuatu pasti ada balasannya kan, ima di dunia wa ima di akhirat. Dan Allah juga tidak mengambil atau juga memberikan azab dengan semua yang dilakukan, tapi baru sebagian. Karena kalau semuanya mungkin nggak akan sanggup ya alam semesta ini menanggung berita. Ya. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Sekiranya Allah ingin ya menyiksa manusia disebabkan usahanya, kerja kerasnya yang maksiat ya, melakukan kesalahan atau juga ketika diberikan amanah tidak dijalankan, bahkan malah korupsi ya, malah ya melanggar aturan yang besar itu. Istilahnya kan ada mengatakan aturan yang salah gitu kan. Nah ini tentunya Allah tidak ambil semuanya. Coba Allah katakan apa di situ? Ya. Bima kasabu ma'atar kalah dhahriya min dabbah. Hanya bima dengan sesuatu yang sedikit ya kan dari apa yang dia lakukan. Kenapa dia melihat ya Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa manusia kalau diambil semuanya dari maksiat ya pasti sudah berhak untuk dihancurkan. Ya, tidak ditegur lagi atau juga diberikan peringatan lagi ya. Sebagaimana Qarun ya atau Firaun ditenggelamkan, satu tenggelam laut, satu tenggelam masuk ke dalam bumi ya. Kenapa? Karena mereka sudah banyak melakukan kemaksiatan yang tidak tanggung-tanggung ya. Ya, meskipun baru ya sedikit ya bukan berarti aman kan. Akhirnya yang terjadi adalah bahwa Allah ingin kembali. Ya. Allah ingin agar manusia mau ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya Allah ingin mengambil menyiksa manusia sebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini sedikit sesuai dengan sungguh ini yang mengerikan ya sebenarnya. Kita pun ya saya lah gitu kan banyak maksiatnya, banyak salahnya gitu kan ya, tapi alhamdulillah Allah tidak mengajak langsung ya kan atau tidak membuka langsung kan kalau buka langsung mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi kan banyak salah yang kita lakukan. Nah selanjutnya adalah ayat terakhir ya, bagaimana Allah mengingatkan akan penyimpangan umat masa lalu ya. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah ya, mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah layaknya dia sungguh ya sudah banyak yang mendustakan dari kaum-kaum yang sebelumnya ya. Dan itu menjadi contoh ya. Jadi penting sekali bahwa ya kekufuran pasti akan binasa. Orang kafir akan mati. Walaupun orang iman meninggal juga, tapi berbeda nanti kondisinya. Sungguh orang-orang kafir pada masa lalu seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum yang lain mendustakan Rasul mereka. Ya, berbagai cara mereka lakukan ya. Ya, tapi dia memang cara untuk menghindar dan tidak mau ya apa namanya melepaskan diri dari segala yang mereka lakukan. Nabi Nuh misalkan, ya berapa sarana dia lakukan, berapa waktu dia menjalankan ya tugasnya, 950 tahun dakwah. Menggunakan fasilitas apa? Ya. Jadi gimana ya? Jadi orang-orang yang sudah diceritakan itu menjadi contoh, tapi kadang manusia nggak ngeh gitu kan, ya nggak takut gitu kan, merasa itu
biasa itu cerita-cerita yang memang Allah sebutkan. Padahal nggak segampang itu, nggak semudah itu. Kaum A, gitu kan, kaum Nabi apa? Nabi Hud ya, dan kaum Samud ya, kaum Nabi Soleh ya, dan juga hal-hal lain. Ya, nah ini juga sebagai pelipur sebagian yang memang terjadi, gitu kan. Jadi di samping ya, untuk mengingatkan, di samping itu pula Allah ingin menjelaskan agar ya kaum muslimin ya termasuk juga Nabi Muhammad SAW bahwa kejadian-kejadian yang terjadi sebelum itu menjadi peringatan dan juga menjadi pelipur lara. Ya. Apa itu pelipur lara? Menjadi rasa bangga dan senang itu untuk bertahan dalam kondisi keimanan ya walaupun begitu banyak ya yang kosong itu bahkan sampai dihancurkan. Ya. Nah, jadi pelipur laranya untuk Nabi akan ancaman atas kaumnya orang-orang musyrik seperti masa lalu ya, akibat dari keingkaran mereka terhadap azab Allah yang disampaikan oleh Nabi mereka sehingga mereka merasakan azab. Jadi sejarah selalu berulang itu kan, ya. Sebagaimana yang tadi di awal saya sampaikan bahwa hidup kita itu seperti sandiwara. Kita pemainnya ya memang berbeda dengan pemain sebelumnya, tapi ceritanya sama. Ya. Ceritanya adalah bagaimana ya ada kelompok yang taat dan patuh kepada Allah, yang pemainnya itu taat ya, pemain itu ya tunduk dan patuh kepada Allah dan juga kepada Rasul. Ya. Ini kan memang cerita di dulu gitu kan sahabat ya. Bagaimana Allah menceritakan bagaimana ada yang dalam sisaan. Ya, kalau kita kan belum disambut. Ya. Kalau kita mungkin tidak terlalu kan itu. Nah, tapi bagaimana sejarah itu memang selalu berulang untuk bisa kita ketahui ya, bahwa kita ini mau di mana. Ya. Mau menjadi orang yang ya mendapatkan kebahagiaan ya berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad atau mau ya mendapatkan sesalahan ya. Orang-orang yang pernah dihancurkan oleh Allah gitu kan, atau ada orang yang memang tidak mau taat dan patuh kita ikuti ya padahal kejadian sebelumnya sudah jelas gitu kan terjadi ya menunjukkan ayat ini bahwa orang-orang terdahulu ya sering mendustakan para rasul ya padahal akhlak para rasul sungguh mulia ya namun ya jadi kelihatan gitu kan sejarah itu memang Allah sengaja ulang makanya kalau kita lihat atau bisa dibaca itu kan porsi sejarah itu banyak sekali ya jadi kan ada 4 porsi ya dalam Al-Quran ada akidah ada ibadah ada apa lagi ada syariah ada sejarah gitu kan nah porsi sejarah walaupun di ujung yang terakhir itu lebih banyak ya di Al-Baqarah ada cerita, ya, di Al-Imran ada cerita, di An-Nisa ada cerita, di Al-Maidah ada cerita. Hampir lah ya. Ya. Hampir dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu banyakkan cerita. Ya. Cerita masa lalu, yang cerita di mana masa-masa yang ya ditulisnya para nabi ya. Namun keingkaran dan juga segala sesuatu yang diperintahkan kepada mereka nggak mereka jalankan ya maka pada ujungnya adalah mereka mendapatkan azab. Sekali lagi untuk menjadi peringatan kepada yang hidup setelahnya, yang menerima Al-Quran. Ya, kira-kira kita ini atau siapapun yang mendengar cerita ini mau masuk kelompok mana ya? Mau hidup ya mungkin cara nisbi sementara aman ya kan? Tidak terkena oleh rezim misalkan, tidak termasuk yang ditusuk atau dibunuh oleh rezim oleh manusia lain ya kalau emang belum menjadi ketentuan Allah maka tidak akan terjadi. Nah sekarang kita ini di mana gitu kan posisinya kita ini apa yang harus kita lakukan ya walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim sebutlah banyak yang umat masa lalu mendustakan ayat-ayat Allah pakai pekan bagaimana apakah mereka mau bisa merasakan itu kan ya akibat dari mengingkari itu ya kita sih mungkin merasa
kayaknya sih nggak terlalu jauh itu kan, atau juga masanya udah begitu jauh ya, kayaknya nggak akan terjadi seperti itulah ya. Nggak juga, mungkin ya ada yang terjadi ya nggak terlalu besar gitu kan, ya kita ini nggak merasakan itu. Nah soalnya kan kita berempati kan, jadi adalah di sini Allah ingin tegaskan bahwa kekuasaan Allah sangat mutlak ya, sungguh ada orang yang akhirnya Allah timpakan azab ya, karena keingkaran mereka, kesalahan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu sering mendustakan para rasul, padahal akhlak para rasul sungguh mulia. Namun meskipun begitu, mereka masih tetap ya, ya masih tetap ya didustakan ya, akibatnya walaupun menjadi murka. Begitu pula dengan penyampaian dakwah pasti juga akan mengalami hal semacam itu. Mereka pun pasti akan mendapatkan banyak pro kontra. Apalagi tambah dengan akhlak yang buruk yang jauh dari tuntunan para petani. Jadi apalagi ditambah dengan akhlak yang buruk yang jauh dari tuntunan para rasul ya, justru seperti itu akan semakin ditentang dan ditentang. Kayak patronnya gitu ya, atau apa namanya, dua sisi yang memang selalu ada ya, yang taat, yang patuh, yang ingkar, yang tidak mau taat, itu kan terjadi, itu biasalah gitu kan. Tapi sekarang memang masalahnya sudah diceritakan mau di mana kita berposisi ya, mau kena mana kita berada ya. Apakah mau yang berada dalam orang yang diuntungkan atau yang dalam keberuntungan, atau malah yang baliknya. Walau bisawab itu mungkin ya dari pembahasan yang bisa saya sampaikan ya tentang kekuasaan Allah yang mutlak ya, terkait dengan Allah berikan kemudahan atau jadikan negeri tempat tinggal bumi secara umum begitu banyak ya yang Allah sebutkan begitu jelasnya dan terangnya kan. Semoga kita bisa mengambil ibrohnya, mengambil pelajarannya, dan kita bisa lakukan segala sesuatu yang baik untuk kita tingkatkan kebaikan, sesuatu yang buruk bisa kita hilangkan dan juga kita jauhkan, bahkan kalau bisa ya tidak pernah ada di dalam diri kita masing-masing. Wallahu bisawab, itu saja. Jika ada yang ditanyakan, tafadhol. Ustadz, izin bertanya. Nah, ya. Sama dengan Mas Ayu Oktaria, Ustadz. Ya, mau bertanya gini, Ustadz. Ana pernah dengar kalau di dalam kita membaca surat Al-Muluk ini setiap hari ya, apalagi ya boleh setiap hari kapanpun, wabil khusus di waktu setelah maghrib gitu, fadilahnya bisa menerangi kubur. Nah, dari pembahasan Ustadz selama masuk mata kuliah ini sampai saat ini, Ana gimana ya Ustadz mengkolerasikan antara fadilah tadi bahwa kubur kita akan diterangi dengan makna dari terjemahan ayat Al-Muluk ini. Syukran. Itu aja, Bu. Ya, memang ini kan kalau yang disampaikan oleh Rasul ya terkait dengan keutamaan itu ingin menyampaikan motivasi kita bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pertama atau yang sebelumnya ya kita bahas kemarin tentang azab kubur ya. Yang bukan azab kubur, azab apakah yang dikatakan walilladzi kafaru birawatun adzab jahannam wa bisal masir. Di sini juga tentang pengingkaran. Nanti juga besoknya akan kita jelaskan lagi tentang bagaimana masih saja manusia ingkar gitu kan. Nah, ketika kita bahas ini, kita akan tenang bahwa kita akan terhindar ya ketika Nabi SAW menyampaikan ada keutamaan. Keutamanya adalah merangkan alam kubur, ya, memberikan keamanan gitu. Ya mungkin nggak langsung kita rasakan sekarang, tapi nanti ketika akan kita masuk ke dalam kubur,
saat waktunya memang sudah ditetapkan Allah gitu kan. Baru kita tahu bahwa dulu saya membaca Quran begini-begini ya hasil ini gitu kan. Kalau korelasi dari ayat mungkin ya nggak kita temukan ya, nggak dijelaskan situ bagaimana orang yang kuburnya begini nggak, ya nggak ada. Sama juga kalau kita dianjurkan baca surat Al-Waqiah kan, katanya untuk melapangkan rezeki kan, ada nggak kita temukan tuh korelasinya? Ya mungkin kalau dikorelasikan di hubungan ada itu kan, ya tapi kalau sudah jelasnya enggak. Nah karena juga di sini sama ya, kita mungkin tidak mendapatkan korelasinya tentang al-kubur ya, tentang bagaimana orang selamat enggak, tetapi agar kita bisa tahu bahwa nggak akan mudah kita mendapatkan rasa aman di dunia apalagi nanti di akhirat ya, tapi ada caranya ya. Caranya apa ya, sebagaimana yang kita dapatkan tentang keutamaan surat ini ya, dimana ceritanya bahwa ada orang yang merasakan betul ya ketika ada dia seseorang duduk di tanah, rupanya tanah itu kuburan yang sudah rata, sudah tidak ketahuan itu bahwa itu adalah kuburan, ada teriakan gitu kan. Nah, rupanya itu yang menjadi inspirasi ya, bahwa ya, kubur itu akan menjadi terang dan menjadi tempat yang berbahagia bagi penghuninya, karena di dunia dulu dia baca surat Al-Mulk ini. Jadi memang ya kalau dikatakan pertama itu cara spesifik nggak kita temukan gitu kan. Hanya saja mungkin nanti setelah praktek akan kita rasakan ya setelah kita ya berada di tempat yang memang ya, kita akan menuju tempat itu ya. Begitu ya Bu, Mas Ayu. Ya, iya Ustadz. Berarti maksudnya di sini menerangi kubur itu dalam arti itu makna secara tersirat. Maksudnya di balik behind itu loh Ustadz. Maksudnya betul tersirat ya maksudnya. Sesuatu yang tersirat ya, bukan yang nyata bahwa kuburan kita itu diterangi gitu. Maksudnya begitu ya Ustadz? Betul. Ya, sampai seperti itu, tersirat ya. Jadi memang kita ingin diberikan penenangan gitu ya, menenteramkan gitu. Dengan baca ini jangan ragu ya, jangan takut ya dengan apa yang terjadi nanti ya. Sehingga kita termotivasi. Kan orang jadi termotivasi untuk membaca Quran secara umum karena orang baca Quran pasti akan mendapatkan pahala ini ya. Secara khusus kita akan termotivasi juga dengan baca surat ini ya. Ya, dengan surat Al-Muluk mendapatkan ketenangan, penerangan gitu ya. Surat Al-Waqiah mendapat apalagi surat Yasin, apalagi kan Al-Ikhlas dan semuanya gitu kan. Nah, itu bagian daripada kita ingin dimotivasi, diajak untuk semangat membaca Quran ya. Secara khusus surat-surat yang ada. Nah, kalau cara spesifik memang tidak dijelaskan, tidak ada penjelasannya gitu kan. Ya, Baik, ada yang lain mungkin? Syukran Ustadz. Baik, jika tidak ada ya kita cukupkan dulu ya. Sampai 14.30. Nanti akan saya share ininya ya, materinya. Terima kasih atas semuanya ya. Mudah-mudahan ya surat yang kita bahas yang keempat ini menjadi renungan untuk kita ya, bahwa bumi dimanapun kita tinggal harus kita jadikan sebagai tempat untuk kita beribadah, taat dan patuh, dan jangan dijadikan tempat untuk merasa aman berbuat salah, berbuat maksiat. Ya, ya berhati-hati tentunya ya, karena Allah SWT Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Menguasai, mengelola, ya, atau juga mencari dan mendapatkan anugerah itu adalah niscaya hidup di dunia. Apalagi sampai menikmati ya, karena itulah memang jadi bagian daripada perintah Allah. Tapi lebih baik lagi adalah kita iringi dengan ketaatan dan kepatuhan, ya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih kurang mohon maaf, aku qouli hada ya, wastagfirullahaladzim. Kita tutup, kita akhiri dengan
hamdalah, istighfar, dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.